بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma." Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau, bahwasanya itu adalah sesuatu yang benar, sebagaimana orang yang buta? Ini pertanyaannya pertanyaan ingkari saja. Kalau menurut tafsirannya, ini ayat turun pada Sayyidina Hamzah dan Abu Jahal. Afaman ya'lamu, apakah orang yang mengetahui annama unzila ilaika, bahwasanya sesuatu yang diturunkan kepada engkau mir rabbika, dari Tuhan engkau, al-haqqu, adalah kebenaran. Itu yang tahu bahwasanya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Quran, bahwasanya Quran itu benar-benar sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tahu itu siapa? Sayyidina Hamzah. Kemudian kaman huwa a'ma, apakah sama kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta. Kalau yang buta kan berarti kada tahu, sama kada. Nah, di sini Abu Jahalnya. Secara umum Allah menggambarkan dua orang yang bersaudara. Antara Sayyidina Hamzah dengan Abu Jahal ini dua bersaudara. Tapi dari dua bersaudara ini tingkah lakunya berbeda 180 derajat. Satu benar-benar beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembela sampai mengorbankan jiwanya, mati sebagai syuhada. Karena Sayyidina Hamzah ini adalah Sayyidu Syuhada Uhud. Jadi ketika orang-orang berperang di perang Uhud, banyak yang meninggal. Yang paling istimewanya adalah Sayyidina Hamzah. Saudaranya, mulai awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dirinya bahwasanya beliau adalah utusan Allah.
Sejak saat itu dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai juga orang itu mati ketika perang Badar, mati dalam keadaan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan gambarkan orang bersaudara itu gak sama. Apalagi yang kada bersaudara, tambahnya yang kada sama. Padahal dua-duanya sama didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dua-duanya sama posisinya sebagai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala diberikan iman sehingga benar-benar tahu mana yang benar. Orang yang tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan petunjuk sehingga dia tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau melihat ayat ini kita kada heran kalau ada orang bersaudara itu bedanya antara langit dan bumi itu kada heran. Ya kalau lah ini masalah Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya memberi petunjuk atau kada. Tetapi secara syariatnya orang itu memang hendak berusahakah jadi orang baik atau memang orang itu hendak membiarkan dirinya di dalam kesesatan selama-lamanya. Ingat dua orang ini jadiku satunya mati sebagai syuhada, satunya mati dalam keadaan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan bedanya luar biasa ya. Antara iman dengan tidak iman itu sudah luar biasa. Matinya husnul khatimah dengan su'ul khatimah itu udah luar biasa. Matinya mati syahid, satunya mati dalam keadaan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita itu syukur benar kalau ditakdirkan Tuhan itu jadi orang beriman, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini bukan kebetulan, ini takdir Tuhan. Kenapa? Tadi sudah kita bahas Abu Jahal yang pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang termasuk orang-orang yang pertama diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriman, ternyata kada beriman. Diajak oleh Rasulullah lah ya, kada beriman. Kita sudah 1440 tahun lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan takdirkan jadi orang beriman. Alhamdulillah luar biasa. Tinggal dijaga aja iman ini dengan memperkuat ilmu agama, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kalau dengan itu insya Allah iman ini akan kita bawa sampai mati yang insya Allah akan membawa kita semua masuk ke dalam surga. Nah, lalu innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang bisa mengambil peringatan itu orang-orang yang punya akal pikiran. Jadi amun inya kada bakal ngalih. Kalau orang berakal itu dia akan bisa memikirkan walaupun Allah itu tidak terlihat, bagi orang yang berakal Allah itu sangat-sangat nampak. Kenapa? Ketika ada ciptaannya langit dan bumi, maka orang yang berakal itu langsung akan berpikir bahwasanya langit dan bumi ini ada yang menciptakan. Itu secara umum seperti itu. Tapi mun kada bakal biar dipadahi berkali-kali gini. Tidak ada artinya. Nah, jadi yang bisa mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ulul albab. Ulul albab itu ditafsirkan dengan ashabul uqul, orang-orang yang memiliki akal. Nah, lalu siapa
di ayat ini yang dianggap sebagai orang yang berakal? Allah jelaskan, alladzina yufuna bi ahdillah. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang yufuna bi ahdillah. Mereka yufun, aufa itu menyempurnakan atau menepati janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai al-ma'khudhi alaihim, sesuatu yang memang sudah ada perjanjian atas mereka. Fi alami dzur, pada ketika mereka berada di alam roh. Apa perjanjiannya? Yang di ayat lain Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Allah bilang, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka ketika itu roh orang-orang yang beriman, bahkan bukan orang beriman aja, roh semuanya mengatakan bala, iya, engkau adalah Tuhan kami. Nah, ketika di dunia ini orang itu tetap mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan mereka, nah berarti mereka ini dianggap alladzina yufuna bi ahdillah, merekalah orang yang menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menjanjikan bahwasanya mereka menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berakal itu orang yang menepati janji. Ketika mereka berjanji Tuhan Allah itu adalah Tuhan mereka, di dunia ini benar-benar mereka tepati. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, alladzina yufuna bi ahdillah au kulli ahdin. Orang yang menyempurnakan janji mereka. Janji apa? Semua janji. Bukan hanya janji mereka bahwasanya mereka menjanjikan Allah itu sebagai Tuhan, tetapi janji apapun. Ikam berjanji lawan siapa aja. Kalau ikam orang yang ulul albab, orang yang berakal, maka ikam akan menepati janji ikam itu. Kemarin sudah kita bahas, tanda orang yang munafik itu diantaranya adalah apabila berjanji, mereka menepati janji mereka. Itu kalau orang beriman. Kalau orang munafik, kalau inya berjanji, maka janjinya akan mereka ingkari. Itu orang munafik. Nah, jadi setiap janji itu sekali lagi ada yang terucapkan. Ada yang janji itu tidak terucapkan. Walaupun janji juga. Misalnya jarku berkali-kali aku contohkan. Ikam, kalau ikam melamar pekerjaan, lalu diterima, itu seolah-olah ikam berjanji aku akan bekerja. Ya kalau karena ikam melamar. Ikam sudah tahu pekerjaan itu misalnya seminggunya 6 hari atau seminggunya 5 hari. Maka otomatis ikam akan tepati masuk kerja itu 6 hari atau 5 hari. Itu janji kita. Walaupun kadang terucapkan pokoknya aku akan berjanji turun tiap hari. Kalau ikam melamar pekerjaan berarti ikam sudah janji. Itu semua hal. Dijadikan apa aja ikam, kalau ikam menerima itu, berarti seolah-olah ikam berjanji itu. Apalagi jika ada upahnya, tambahnya, benar-benar itu harus dilaksanakan. Kalau duitnya jadi ambil pekerjaannya kada dikerjakan, baiklah kira-kira. Ada baiknya sama sekali, ya lah. Nah, maka seperti itulah. Jadi orang yang berakal itu, yang pertama di sini digambarkan adalah alladzina yufuna bi ahdillah. Mereka orang yang menepati janji mereka. Nah, janji kepada siapa saja. Kenapa? Karena orang yang berakal itu tahu akan ada balasan dari semua hal. Dari awal misalnya yang janji bahwasanya menjadikan Allah sebagai Tuhan tadi ya. Nah, kalau orang berjanji menjanjikan Allah sebagai Tuhan, kalau dia mengingkari itu kan ada risikonya enggak? Ada risikonya.
Begitu juga kalau kita berjanji dengan orang, janjinya apapun itu. Kalau inya orang beriman, pasti mereka tepati. Kenapa? Karena kalau menepati janji, ada risiko. Tapi kalau janji itu diingkari, maka risikonya luar biasa. Nanti akan dituntut. Ikam-ikam yang menerima gaji gitu ya. Dengan pekerjaan yang sudah ikam maui. Kalau ikam kada kerjakan, itu ulang sekali lagi, gaji itu gaji apa? Gaji nongkrong kah? Ada kira-kira orang mau menggaji orang yang nongkrong? Berarti ikam temakan duit yang haram. Kalau ikam kada begawi. Semua hal itu ya. Menyatakan itu semua hal. Kemudian selanjutnya, orang yang dianggap sebagai orang yang berakal itu wala yang qudunal mitsa. Ini penguat dari yang di depan tadi. Mereka menyempurnakan janji mereka. Kalau menyempurnakan janji, wala yang qudunal mitsa, berarti mereka tidak membatalkan janji-janji mereka. Ini ibaratnya dua buting ini satu aja. Kalau orang menepati janji, berarti tidak membatalkan janjinya. Tapi kalau orang tidak menepati janji, berarti membatalkan janjinya. Ini dua kalimat yang hanya saling kuat menguatkan dengan kalimat yang berbeda. Tafsirannya bitarkil iman, dengan meninggalkan iman. Yang tadi, orang kalau berjanji kepada Allah bahwasanya menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, berarti dia meninggalkan membatalkan janjinya. Membatalkan janji itu apa? Meninggalkan iman. Itu kan berarti lawanannya tadi. Wal faraid, begitu juga meninggalkan keparduan-keparduan. Berjanji menjadikan Allah sebagai Tuhan, berarti berjanji juga akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Berarti kalau keparduan-keparduan akan mereka laksanakan, tidak akan mereka tinggalkan. Kemudian, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Orang yang berakal itu adalah orang-orang yang yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka menyambung apa yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Apa yang Tuhan suruh sambung? Sambung silaturahmi. Ya kalau lah ada boleh silaturahmi itu diputuskan. Maka orang yang dianggap berakal itu adalah orang yang bisa menjaga silaturahmi. Silaturahmi itu dalam lingkup yang kecil, kita yang memang berkeluarga itu dijaga silaturahminya. Dalam ruang lingkup yang jauh lebih besar adalah sesama orang beriman itu kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya kalau sesama orang beriman itu bersaudara, maka jangan diputuskan tali silaturahmi kita sesama orang beriman. Bagaimana kira-kira memutuskan kalau orang lain digoblok-goblokkan, orang lain dibilang tolol, itu sama aja memutuskan silaturahmi. Ikam lawan sanak ikam sambat bungul. Ikam sambat tolol, kira-kira putus kada silaturahmi, putus. Maka dengan orang beriman yang lain juga jangan dibilang tolol, goblok, gak paham. Ya ada kadang-kadang satu aliran yang menganggap orang lain tuh bodoh terus, kayaknya nyanyi yang pintar, kada boleh gitu. Itu maulah silaturahmi kita putus. Coba kalau kita berbeda pendapat, seharusnya saling menghargai. Itu aturannya. Ini kada. Orang lain dianggap murtad aja bawaannya. Baru orang ziarah kubur aja murtad. Baru orang bermaulid Nabi aja. Ada yang bilang murtad lah. Ada yang bilang bid'ah lah. Kalau ikam termasuk orang yang tidak melaksanakan itu, silahkan tidak. Tapi kada usah mengganggu orang. Berkali-kali aku ceritakan. Kita yang bertahlilan, kalau ada kawan kita yang kadang mau bertahlilan, kada apa-apa aja, biarkan aja. Kalau usah dipaksa. Kamu kalau kada ke rumahku, kada usah, biarkan aja. Kada usah memaksa, urusan sunnah aja bagi kita. Nah, maka jaga perilaku kita dengan orang lain. Itu orang yang berakal.
Karena yang paling tahu siapa garang dalam segi hukum. Yang paling tahu itu Allah. Kalau kita ya sahabat aja ulangi berbeda pendapat. Tabiin tambahnya. Kalau tabiin sebagaimana kita ketahui empat imam itu tiga diantaranya tabiin. Dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Plus dengan tabiin tadi Imam Abu Hanifah. Mereka ada empat mazhab yang terkenal. Itu menunjukkan bahwasanya mereka berbeda. Tapi apakah mereka mengatakan tolol karena berbeda dengan pendapatnya kepada orang lain? Enggak. Mereka saling menghargai sehingga silaturahmi mereka itu terjaga. Imam Syafi'i dengan Imam Malik karena memang guru beliau sering silaturahmi menghormati sebesar-besarnya dengan Imam Malik. Imam Malik pun karena Imam Syafi'i ini muridnya disayangi luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau dapat sesuatu beliau serahkan dulu kepada Imam Malik. Adalah cerita yang waktu itu Imam Syafi'i masih halus. Karena Imam Malik itu lahirnya tahun 90, wafatnya tahun 179. Imam Syafi'i lahirnya 150, wafatnya tahun 204. Jadi 50 itu kalau menjadi 79 berapa tuh? 29 ya? Ya, 29, 50. Nah, umur 10 tahun Imam Syafi'i berguru lawan Imam Malik. Ya kalau lah umur 10 tahun kalau yang belajar Muwatta itu. Nah, berarti masih halus kalau lah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i walaupun halus itu cerdas luar biasa. Nah, waktu itu Imam Syafi'i itu berpikiran rezeki itu datang dari Allah cuman harus berusaha. Kalau bahasa kitanya makamnya makam kasbi. Waktu itu masih lagi halus. Nah, lagi halus. Kalau Imam Malik udah tua nih. Udah tua. Kalau itu berarti kurang lebih berarti umurnya paling kurang 70 tahun. Karena tadi tahun 90 lahir. Imam Syafi'i berguru 10 tahun umurnya berarti 160. Ya kalau lah. Jadi 60 tambah 10, 70 tahun umur Imam Malik waktu itu. Dah tua. Imam Malik sudah makamnya. Rezeki itu datang dari Allah tanpa perlu ada usaha sedikit jiwa pun. Yang di dalam tasawuf itu disebut dengan makam tajrid. Ya kalau lah. Imam Syafi'i karena masih muda tentu pendapatnya ya seperti itulah. Rezeki memang datang dari Allah tapi harus diusahakan. Ringkas cerita, Imam Syafi'i itu pulang ngaji, ada orang metik buah anggur. Kata Imam Syafi'i, butuh bantuan enggak? Butuh. Boleh enggak saya bantui? Boleh. Nah, dibantuilah orang metik anggur. Karena sudah memetik anggur lalu diberikan upah kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpikir, benar, rezeki memang dari Allah, tapi harus diusahai. Kalau kadang bantu orang, kada dapat anggur ini, diberi orang sekresek anggur. Kalau bahasa kitanya aja, dulu nggak ada kresek. Tapi karena Imam Syafi'i itu murid yang bakti, lawan guru, ini jangan saya makan dulu ini. Alangkah baiknya kalau makanan yang saya punya, rezeki yang Tuhan berikan kepada saya berikan dulu ke guru saya. Guru dulu yang menikmati, baru saya. Nah, diantarkanlah ke guru. Jadi kada jadi bulik, antar ke guru dulu buah anggur. Guru itu pasti ajarku ikhlas.
tapi murid itu yang berpikir apa yang bisa saya berikan ke guru saya. Saya belajar sampai jadi orang alim. Masa ada dihargai guru itu. Jadi guru diberikan. Nah, lalu kata Imam Syafi'i, benar pendapat saya di hadapan Imam Malik. Bahwasanya rezeki itu benar datang dari Allah. Tapi usaha. Dengan sebab saya usaha bantu orang memetik anggur. Saya dapat rezeki anggur. Kata Imam Malik gurunya, pendapat saya juga benar. Karena dari tadi saya nggak kemana-mana, diam aja. Nggak pernah berharap juga agar kamu membawakan saya anggur. Nggak pernah berharap. Tapi ternyata takdir saya, Allah memberi rezeki anggur. Saya nggak usaha apa-apa. Sekarang saya juga makan anggur. Nah itulah makam tajrid dan makam kasbi. Dua-duanya benar. Untuk ulangi sekali lagi, Imam Syafi'i masih halus. Nah, nanti kalau sudah Imam Syafi'i udah tua, makamnya berubah ulang. Makamnya, makam tajrid juai. Makanya ada kalimat Imam Syafi'i. Wariskuka la tafutu bitta'anni wala yazidukal ana'u. Rezeki kamu itu tidak akan pernah hilang dengan sebab kamu itu santai. Lambat. Ada mengapungi. Ada jangan hilang. Kalau memang itu rezeki kamu yang akan datang, biar kamu nyantai, biar kamu bersantai-santai. Dikulangi makam Imam Syafi'i yang sudah, makam Imam Syafi'i yang lagi halus tadi sudah ya. Kita ini kayaknya harus makam Imam Syafi'i yang lagi halus saja. Jadi kata Imam Syafi'i, rezeki itu tidak akan hilang. Bitta'an dengan santai, lambat, karena di kampung itu. Apa yang menanya rezeki kamu datang juga. Wala yazidukal ana'u. Dan rezeki itu tidak akan bertambah. Kalau ikam anak bersusah payah mengejar rezeki itu. Ada bertambah juga. Biar ikam siang malam yang mengapungi rezeki. Tetap aja rezeki itu sekedar berapa yang memang Tuhan takdirkan lawan ikam. Ada pacangan bertambah. Jujuran, ada pacangan bertambah. Karena rezeki itu sesuatu yang sudah Tuhan takdirkan. Makanya rugi banget kalau ada orang mati-matian mengejar dunia yang sudah pasti dunia itu tidak akan bertambah dengan dia mati-matian mengejar dunia, lalu dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rugi benar. Namun kayak itu kalau dosa begawi lah, ada. Makam kita tadi, makam Imam Syafi'i yang lagi halus tadi ya. Nah, makam kita tuh Imam Syafi'i lagi halus tuh hafal Quran. Imam Syafi'i lagi halus hafal muwatta, makamnya masih makam kasbi. Kita ini hafal Quran kada, hafal muwatta kada, hendak pada hendak makam tajrid harat banar. Nah, ini sekedar contoh. Karena kita ini makam kasbi, kasbinya itu berusaha itu sendiri sebetulnya sudah nilai pahala. Apa kalau dalam segi hadis misalnya innallaha yuhibbul mu'minal muhtarib. Allah itu sangat senang kepada orang beriman kalau orang beriman itu punya pekerjaan, punya kesibukan. Ketujuh Tuhan itu daripada nongkrong aja di pos kamling. Ini misalnya ya. Nah, kalau Tuhan guru itu lain. Intinya walaupun inya kada begawi, inya beramal behimat. Ikam pun kada beramal nongkrong banerem, kada begawi nongkrong banerem, pakai sahan di warung. Pelihati mana kawan yang kena berduit. Tidak ada kawan yang berduit makan. Assalamualaikum. Oh. Waalaikumsalam.
Padahal itu jadi assalamualaikumnya itulah yang menunjukkan makam kasbinya, bukan makam tajrid. Buktinya melihat dulu. Ada kawan yang berduit. Kasbinya apa? Ya, assalamualaikum tadi. Usaha itu. Yang kada berusaha tuh diam menjadi rumah. Ya Allah. Kada bapak dah minta, kada ngapa-ngapain. Nah, hati kada ada ta'aluk sedikit juga lawan orang. Oh, kayak tuan-tuan guru yang bujuran. Kayak aku ini makam kasbi juga sama aja pada makam kasbi juga. Nah, jadi kalau orang begawi, bahan ikam yang begawi ini habis sembahyang begawi, itu kan udah sesuai. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Itu disuruh. Makanya Tuhan ketujuh. Nah, berarti kalau diketujuh Tuhan dapat pahala kada? Dapat pahala. Kemudian orang yang bekerjanya itu biasanya bekerja capek kada? Capek ya. Nah, itu kalau di dalam hadis lain, man amsa kalan ala amali yadihi amsa maufuran lahu. Siapa orang yang di sore hari kalan ala amali yadihi, dia merasa lelah karena kerjaannya. Yang ke kantor, bahbulik kantor keuyuhan teguri, ya kalau lah keuyuhan. Yang berdagang gitu sama aja pada uyuh aja nunggu orang. Yang jadi tukang, yang tukang unjun sama aja uyuh, ya kalau lah. Ada kejujuran. Maka jangan Nabi siapa orang yang di sore hari dalam keadaan keuyuhan, capek, pasti capek. Itu amsa maufuran lahu, maka orang itu di sore hari itu jadilah orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jadi ingatakan sambil berusaha tetap niatkan ibadah kepada Allah. Pahalanya luar biasa. Kalau dicintai Tuhan luar biasa lah. Nah, bahkan plus diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Hari-hari ikam yang begawi itu kada kalah lawan orang makam tajrid, itu kada kalah. Orang yang makam kasbi itu kada kalah. Jangan dikira nih wali, kada begawi-gawian dapat rezeki. Sakalnya beberapa orang kada mengantari amplop. Bungwal benar muridku ni seberataan. Oh, itu ngarannya makam kasbi. Buktinya nyebut orang bungwal. Nyebut orang bungwal itu supaya apa? Supaya orang bari'i. Atau bekesah lapah benar guru ni mengajar. Ada yang pahamnya. Itu makam kasbi ngarannya. Jangan aku jadi wali. Mun hati masih ta'aluk lawan manusia. Apalagi mun terang-terangan minta. Minta lawan anak murid kah, minta lawan pemerintah kah, tambahnya hendak mengaku wali jauh benar. Padahal kan benar. Wah ini jerku banyak wali palsu. Ada bujur. Amir peraga wali. Padahal minta lawan orang. Minta lawan orang tuh bagus kan? Ada bagus. Bujuran ada bagus. Kita teruskan. Jadi walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum. Orang yang dianggap sebagai orang yang berakal itu adalah orang yang takutan lawan Tuhan. Takutan lawan janji siksa Tuhan. Takutan masuk neraka. Boleh aja takutan lawan neraka itu ada apa-apa. Kemudian wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang juga takutan lawan buruknya perhitungan. Takutan kalau nanti dihitung oleh Allah macam-macam sehingga dia berusaha membaguskan tingkah laku dan perbuatan selama hidup di dunia. Lagi walladzina sabaru, orang yang berakal itu adalah orang yang sabar. Sebagaimana kita ketahui, sabar itu terbagi 3. 1, sabar dalam mengerjakan taat. Maka hendak taat itu sabar. Sembahyang sabar terus-terusan sampai kapan? Sampai mati. Puasa begitu juga. Kecuali nanti ketuhaan kada kawa puasa lagi, bolehlah diganti dengan fidyah.
Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam menghadapi bala. Kan kadang-kadang ada terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu datang dari Tuhan. Sabar. Kemudian yang ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kadang-kadang orang yang hobi maksiat itu begitu menyenangkan, ketagihan. Ada orang yang mantan pecandu narkoba misalnya. Itu handak banget itu. Kalau kita kan kada bang, ada tahu. Itu kalau orang yang kecanduan narkoba itu sudah taubat itu kadang-kadang ujar ya pangkat tahu. Makanya imbah masuk penjara, kadang-kadang masuk penjara pulang. Kenapa? Karena begitu beratnya meninggalkan itu. Dan ini sabar yang luar biasa. Itu kalau diurut dari segi pahala aja, sabar yang mendapati bala itu tuh paling rendah. Kemudian sabar dalam taat, kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat. Itu yang paling tinggi. Orang yang mahir main perempuan, itu babaya tobat, babaya dikijipi mata oleh bibinian pulang. Itu berat benar, kadang kawat guring. Pikirakan kijipan perempuan tadi. Tapi kalau ini sanggup menahan, nah ini orang ulul albab, orang yang berakal. Di antaranya adalah walladzina sabaru. Nah, dan sabarnya itu ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mengharap ridhanya Tuhan mereka. Sabar di dalam taat. Kenapa taat? Bukan karena orang, tapi karena Tuhan. Sabar dalam meninggalkan maksiat bukan karena orang, tapi karena Tuhan. Nah ini luar biasa. Banyak kayak orang konsisten di dalam taat, tapi bukan karena Allah. Itu lain. Hujan-hujan ke masjid. Ini ada kisah kawan kita di Samarinda, tapi kisahnya. Orang itu jadi imam rawatib. Ini yang mengesahkan Ustadz Jaina, takuniha. Ustadz Jainanya kayak namun kada berdaya. Jadi orang itu jadi imam rawatib. Di ya tentu di kalau kada masjid musalah kada tahu takuni Ustadz Jainanya. Habis itu hujan, subuh-subuh hujan. Karena ini orang yang konsisten, saya tidak akan pernah mengatakan orang itu pasti karena dunia ada. Karena orangnya konsisten, orangnya sepeda motor, bejas hujan, tetap pulang. Masuk mantap ya lah. Tapi itu nanti tergantung. Kadang-kadang kalau aku ini pribadi, aku kadang posisikan diri sebagai imam. Ya lah. Semalam itu maghrib itu aku sudah hendak ke masjid sini. Sudah karena hujan mulai reda. Kebaya aku di motor, belabat hujannya. Balik pulang aku ke rumah, ambil payung, sembahyangnya di langgar. Aku tidak akan memaksakan diri ke sini. Kalau aku itu tergantung situasi. Karena bagiku sama aja sembahyang di sana, di sini sama aja. Tidak ada urusan apa-apa. Nah, tapi kalau kita punya ikatan, mau kada mau, di masjid kita kehujanan, tetap kita menuju ke sana karena disitulah tugas kita. Sekali lagi aku tidak mengatakan orang ini pasti bukan ibtigha amardatillah, ada. Tapi yang jadi patokannya kalau Ustadz Jainalnya bilang rupanya pengurus masjidnya itu orang kaya, melihat imam ini kehujanan, subuh-subuh kehujanan, ditukarakan mobil katanya. Menhendak tahu orangnya, takuni Ustadz Jainal siapa tuh orangnya itu. Pokoknya itulah kisah. Nah, tapi kalau aku cara yang berbeda. Cara yang berbeda itu maksud saya ibadah itu memang harus konsisten. Sabar tadi ya. Tapi harus ibtigha wajhillahnya ini lebih utama. Ini lebih utama. Kalau ikamnya ada juga di tempat-tempat lain. Imamnya bertiga. Ini berempat. Imamnya bertiga. Bila gilirannya jadi imam, tolaknya ke masjid.
Bila giliran inya kada jadi imam, kada ke masjid kada itu. Itu kira-kira ke masjidnya itu karena Allah kah? Karena jadi imam kah? Buktinya kalau inya kada karena giliran jadi imam, inya kada ke masjid kada. Itu dilaporkan lawan aku. Wah, jadi itu lihat urusanku kata. Walaupun aku tetap punya pendapat sendiri. Tapi bukan begitu kalau menurut aku bukan begitu. Kalau memang kita tujuannya taat, taatnya karena Allah, jadi imam kah? Kada kah? Itu kalau lah di masjid sini ke di masjid sana kah? Sama aja ya kalau lah. Nah, itu aturannya. Maka ibtigha wajhillah ini kalau menurut aku itu jauh lebih utama daripada hanya sekedar ibadah itu sendiri. Ibadah itu hanya luaran, sedangkan karena Allah berarti ikhlas itu intinya. Ya kalau lah durian itu luarnya, kamu tahu luarnya durian. Yang berduri itu nah luarnya. Yang isinya yang kuning, yang lunak, yang manis, yang nyaman. Itu isinya ikhlas. Cuman pun durian kada bekulit, kada kawa juga. Durian kada bekulit berandakan di tengah jalan. Dikemakan lah. Ada ya kalau lah. Kulitnya tetap penting. Maka ibadah luarnya itu tetap penting. Walaupun itu kada jadi apa-apa. Kalau kada ada isinya. Ulangi sekali lagi. Ibadah luar itu tetap penting. Kada ada yang mengatakan kada penting. Tapi kalau kada ada isinya yang namanya ibtigha wajhillah atau ikhlas secara ringkasnya, maka ibarat durian itu cuma durinya aja ada, isinya kada ada. Menyakiti ikam, lapah sembahyang bertahun-tahun, kada dapat pahala. Ya kalau lah, nah, ini kada menyinggung kada. Bujuran. Amun inya itu terjadi lawan aku, ya berarti aku yang kena habis kisah. Nah, nah di sini malah tafsirannya ibtigha wajhi rabbihim la ghairihi min a'radid dunia, bukan yang lain daripada mengincar harta benda dunia. Itu terang-terangan seperti itu. Kemudian wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa laniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ulaika lahum uqbadar. Nah itu nanti ujungnya. Nah, tapi kita sudah agak lawas hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal yang sempurna kepada kita. Yang orang yang berakal sempurna itu berarti orang yang beriman, orang yang mau beribadah kepada Allah, orang yang ibadahnya itu karena Allah. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashra fi jami'i ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala